2026. Gendang terus dibunyikan, dan ketika ketukan gendang mencapai tingkat tertentu, ritme tetap terjaga. Langit berbintang yang berkilauan menjadi semakin ilusi, seolah-olah lautan tak kasat mata datang, dan semua kultivator yang bertarung terbungkus dalam lautan tak kasat mata ini. Lu Ye mengangkat alisnya sedikit, karena dia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Saat genderang dari klan Putri Duyung dibunyikan, kekuatan magis sepertinya jatuh padanya dari udara tipis, membuat mana mengalir lebih lancar, dan pikirannya cerah, dan bahkan energi dan darahnya melonjak pesat. Kekuatannya telah meningkat pesat, meskipun peningkatannya tidak sebaik berkah ember, namun masih cukup besar, hampir 10%. Aliansi Jadekons sendiri mendapat berkah jiwa dari klan jiwa, dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang klan Putri Duyung sebenarnya memiliki kemampuan serupa. Di bawah berkah ganda ini, kekuatan masing-masing telah meningkat pesat. Para penguasa iblis dari ras iblis tidak tahu mengapa mereka kalah dari ras manusia kecil Sunshine Realm, dan selanjutnya mereka mungkin akan semakin bingung. Dibandingkan dengan teknik merasuki jiwa dari klan jiwa, meskipun efek berkah dari klan Putri Duyung tidak sebaik klan jiwa, jangkauannya cukup besar. Bagaimana berkat seperti ini membedakan teman dan musuh? Lagi pula, ada musuh dan sekutu di wilayah yang begitu luas, dan Yan Miao tidak mungkin membedakan mereka satu persatu. Lu Ye tiba-tiba teringat bahwa Yan Miao pernah mendekatinya sebelumnya dan ingin mengambil setetes sari darah dari semua orang. Pada saat itu, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yan Miao, tapi dia tetap setuju dan memerintahkan semua orang untuk bekerja sama. Pada saat ini, melihat warna merah darah dari drum besar di depan Yan Miao, Lu Ye segera mengerti bahwa Yan Miao membutuhkan esensi darah mungkin hanya untuk saat ini. Inilah alasan mendasar bagaimana klan Putri Duyung memberkati teknik rahasia untuk membedakan antara sekutu dan musuh. Esensi dan darah yang diambil seharusnya telah diserap oleh drum besar ini, dan hanya para kultivator yang esensi darahnya diserap yang dapat diberkati oleh keterampilan rahasia suku Putri Duyung saat ini. Apakah ini kejutan yang dibicarakan Yan Miao? Benar-benar kejutan. Tidak heran Yan Miao mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak bisa berpartisipasi langsung dalam perang, sekarang dia memimpin klan Putri Duyung dan menggunakan senjata klan untuk melakukan teknik rahasia seperti itu, manfaat yang didapat dari partisipasi pribadinya dalam perang jauh lebih besar. Genderang terus dibunyikan, dan seluruh medan perang diselimuti oleh lautan yang tak terlihat. Klan Iblis dan Raja Iblis akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, karena saat genderang dibunyikan, lawan mereka sepertinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mereka sudah berada dalam kondisi tertindas, namun seiring dengan semakin kuatnya lawan mereka, penindasan menjadi semakin parah. Ini belum selesai. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian tanpa tubuh diiringi jatuhnya genderang, bergema di langit berbintang. Suara nyanyian itu aneh, seperti nyanyian yang janggal, namun tidak ada yang bisa mendengar apa yang dilantunkan. Nyanyian indah semacam ini tidak berdampak banyak pada koalisi Jadekons, mereka hanya menganggap nyanyian halus itu terdengar sangat menyenangkan. Namun bagi para kultivator iblis Zixuan, hal ini tidak terjadi. Ketika lagu itu sampai di telinga mereka, tiba-tiba berubah menjadi suara yang tajam, seolah-olah ada yang berteriak dan menjerit di telinga mereka. Itu mengganggu pikiran orang dan membuat mereka kesal. Bahkan lautan dewa pun mulai bergejolak. Dalam situasi ini, semakin rendah kultivasinya, semakin jelas efeknya. Hanya yang kuat di level Raja Iblis yang tidak terlalu terpengaruh. Bagi para kultivator iblis lainnya, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menutup telinga mereka, itu tidak akan ada gunanya, karena suara seperti genderang yang ditabuh di hati mereka dapat dengan mudah mengirimkan nyanyian ini ke dalam pikiran mereka. Di geladak, 5 gendang besar bergetar tanpa henti, hampir 200 putri duyung tampak saleh dan bernyanyi serempak, mereka sepertinya tidak bernyanyi, melainkan beribadah. Para kultivator di kedua sisi akhirnya melakukan kontak langsung. Setelah para kultivator iblis kehilangan kapal perang mereka, pertahanan yang terorganisir dengan tergesa-gesa seharusnya dapat memainkan peran tertentu. Bagaimanapun, ada banyak dari mereka, bahkan jika mereka dibunuh oleh Lu Ye, masih setara dengan aliansi Jadekons dalam hal jumlah. Tak heran jika Jadekons bisa menang, namun harus membayar harga tertentu. Namun dengan munculnya klan Putri Duyung, pertahanan yang diorganisir oleh para kultivator iblis langsung menjadi lelucon. Berkah ganda dari klan jiwa dan klan Putri Duyung, masing-masing dari rahasia indah dua ras utama, membuat kekuatan setiap kultivator koalisi meningkat setidaknya 30% begitu saja. Namun, para kultivator iblis terpengaruh oleh nyanyian Putri Duyung, dan kekuatan mereka melemah. Peningkatan dan penurunan ini membuat kesenjangan semakin lebar. Saat mereka bersentuhan satu sama lain, pasukan koalisi Jadekons menerobos pertahanan para kultivator iblis. Seluruh tim yang terdiri dari ribuan orang, dipimpin oleh duo Jademon, berubah menjadi pisau tajam dan terjun dengan ganas ke kelompok musuh. Dengan dengungan genderang perang, pembunuhan pun dimulai. Lagu pasang surut, suku Putri Duyung, raungan bergema di langit berbintang. Bichenlah yang paling berpengetahuan. Pada saat ini,
dia menahan serangan kekerasan Chen Xuanhai sambil melihat lokasi suku Putri Duyung dengan tidak percaya. Meski telah hidup puluhan ribu tahun, ia tidak pernah menyangka bahwa ia masih bisa melihat suku Putri Duyung legendaris yang telah punah di kehidupan ini, bahkan mengalami misteri mengerikan dari teknik rahasia suku Putri Duyung. Dia telah melihat beberapa catatan tentang suku Putri Duyung. Untungan terbesar dari ras ini bukanlah bertarung dengan orang lain, tetapi kemampuannya untuk membantu dalam peperangan, seperti saat ini. Jumlah Putri Duyung hanya kurang dari 200, tetapi peran yang mereka mainkan jauh melebihi jumlah mereka. Di mana tempat ini? Awalnya ada ras darah, lalu suku manusia kecil, dan kini bahkan suku Putri Duyung pun muncul. Mereka hendak pergi ke Jadekons, tapi akhirnya mereka menyelam ke dalam kolam naga dan sarang harimau. Intinya adalah mereka bahkan tidak tahu mengapa Sunshine Realm dari ras ini mempersulit mereka. Dalam persepsinya, untaian vitalitas terus-menerus padam dan menghilang. Bichen tahu bahwa mereka adalah para kultivator iblis yang sedang sekarat. Ada hampir 10.000 kultivator iblis. Berapa banyak dari mereka yang dapat bertahan setelah pertempuran ini? Terlebih lagi, Master Iblis mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan di medan perang. Jika mereka terus bertarung seperti ini, belum lagi para kultivator iblis tidak akan bisa melarikan diri, bahkan mereka Master Iblis mungkin akan menderita kekalahan dalam pertempuran. Ayo pergi. Bichen mengirim pesan ke segala arah dan langsung mengambil keputusan. Pertempuran hari ini dilakukan dalam kabut, dan tidak bisa ditunda lagi. Untuk rencana saat ini, wajar saja jika mereka melarikan diri dulu. Paling tidak, mereka harus memahami galaksi mana ini. Meskipun dia bukan lawan Chen Xuanhai saat ini, sebagai orang di puncak Sunshine Realm, jika dia benar-benar ingin pergi, dia yakin tidak ada seorang pun di seluruh medan perang yang dapat menghentikannya, dan itu hanya akan membuatnya kehilangan sejumlah uang. Zixuan menderita kerugian yang begitu besar kali ini, terutama karena dia tidak siap, belum terlambat untuk membalas dendam ketika dia sudah siap sepenuhnya di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan teknik rahasianya dan memukul Chen Xuanhai dengan keras, tubuhnya berguling dengan kekuatan kejutan balasan, energi dan darahnya menghilang, dan luka muncul di tubuhnya, yang disebabkan oleh pedang jimat Chen Xuanhai. Saat berikutnya, energi darah menyelimuti seluruh tubuh, dan sosok itu terus berusaha melarikan diri. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak tahu kapan seorang pemuda muncul di belakangnya. Dia mengenakan pakaian ketat berwarna hitam dan merah dan berpakaian seperti seorang tentara. Dia memiliki pisau panjang di pinggangnya dan sedang bermain dengan sebuah labu di tangannya, dan memandangnya dengan ekspresif. Melihat wajah pemuda itu, Bichen terkejut. Lu Ye. Dia belum pernah melihat Lu Ye sebelumnya. Alasan mengapa dia mengenalinya sekilas terutama karena He Yun telah menunjukkan gambar Lu Ye kepada para guru iblis ini sebelumnya. He Yun sudah lama curiga bahwa pohon Dao diwarisi oleh Lu Ye, jadi dia secara alami takut Raja Iblis di dunia ini akan membunuhnya secara tidak sengaja, jadi dia meminta Raja Iblis untuk melihat gambar Lu Ye terlebih dahulu agar mereka bisa menangkapnya hidup-hidup jika mereka bertemu dengannya. Setelah mengenali identitas Lu Ye, Bichen menjadi bingung. Lu Ye ada di sini, jadi bukankah ini galaksi Jadekons? Tapi Keonggiok seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh He Yun. Tanpa berpikir panjang, Bichen mengulurkan tangan dan meraih Lu Ye. Tangan itu dengan cepat bertambah besar dan berubah menjadi cakar berbulu, dengan potensi menutupi langit dan bumi. Jelas dia ingin menangkap Lu Ye terlebih dahulu. Bagi Bichen, ini adalah kesempatan. Awalnya dia kalah dari Chen Xuanhai, tapi dia bisa mengalahkan Lu Ye. Menurut informasi yang didapatnya, Lu Ye hanyalah Jademon. Selama Lu Ye ditangkap, dia bisa menggunakannya sebagai sandera. Dengan cakar ini yang menonjol keluar, bahkan dengan berkah ganda, Lu Ye, yang kekuatannya telah meningkat pesat, mau tidak mau merasakan perasaan yang tak terhindarkan, ini hanya perebutan biasa sebelum Bichen kabur. Puncak Sunshine Realm, seperti yang diharapkan, luar biasa, dia masih tertinggal jauh sekarang. Tapi tidak masalah, tentu saja dia punya sesuatu yang bisa diandalkan jika dia berani berdiri di sini dan menghentikan Bichen. Jika Anda tidak memiliki cukup kultivasi, Anda dapat menggunakan senjata ajaib untuk menebusnya. Dengan ketukan labu pedang, cahaya pedang melesat. Ekspresi Bichen tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mencabut cakar yang dia keluarkan, sementara di saat yang sama elemen iblis mulai bergerak dengan ganas. Namun, tidak ada waktu sama sekali. Cahaya pedang menembus telapak tangannya, menyapu ke atas dengan kecepatan sangat tinggi, dan menembus seluruh lengannya. Melihat cahaya pedang hendak mengenai jantungnya, akhirnya terhalang oleh kultivasinya yang kuat. Bichen juga tegas. Dia mengangkat tangannya yang lain dan menebasnya dengan keras. Dia memotong lengannya yang compang-camping sampai ke akarnya, berlumuran darah. Harta karun. Wajah Bichen pucat dan ketakutan. Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun di tempat seperti ini. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan mengeluarkan harta karun dengan cara apapun.
Zixuan adalah kekuatan tertinggi di langit berbintang, tentu saja memiliki harta karun. Tidak jauh darinya, Lu Ye diam-diam menghela nafas. Cahaya pedang yang terkandung dalam labu pedang sangat kuat, tapi dikonsumsi terlalu cepat. Dia telah mencobanya sebelumnya, untuk mematangkan cahaya pedang yang lengkap, dibutuhkan senjata ajaib dengan nilai total sekitar 500 juta giok spiritual. Setiap kali digunakan, kekuatan cahaya pedang akan sangat terkuras, untuk mengisi kembali kekuatan yang hilang, 100 juta giok spiritual akan dihabiskan. Dengan kata lain, cahaya pedang di labu pedang akan hilang sama sekali setelah diaktifkan paling banyak 5 kali. Dan setiap kali ia menjadi semakin lemah. Dia sebelumnya menggunakan cahaya pedang untuk melawan kapal perang terbesar Zixuan. Ini adalah kedua kalinya, kekuatannya jauh lebih lemah dari yang pertama kali. Ini masih merupakan hasil yang tidak terduga dari memukul Bichen. Jika pedang labu belum diaktifkan sebelumnya, Bichen ini bisa langsung dibunuh. Tapi tidak apa-apa, karena saat Bichen terkejut dan kehilangan akal sehatnya, Chen Xuanhai sudah berdiri di belakangnya, mengulurkan pedang jimat di tangannya. 2027. Saat para master berkompetisi, hidup dan mati hanya berada di garis tipis. Kemunculan labu pedang membuat Bichen lengah, kejutan dan kebingungan singkat memungkinkan Chen Xuanhai menemukan peluang bagus untuk mengambil tindakan. Pedang ini menembus elemen pelindung iblis Bichen, dan menembus tubuh dan darah berceceran. Tubuh klan iblis sangat kuat, belum lagi klan iblis yang kuat seperti Bichen yang berdiri di atas, bahkan jika dia telah kehilangan lengannya saat ini, perlindungan esensi iblis murni yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun tidak dapat dipatahkan dengan cara biasa. Namun, pedang jimat Chen Xuanhai bukanlah pedang jimat biasa, melainkan kristalisasi dari kultivasinya selama bertahun-tahun, dapat dikatakan sebagai senjata ajaib teratas di antara senjata ajaib di dunia. Meski begitu, dia tidak bisa langsung mengambil nyawa Bichen. Dia menoleh dengan tergesa-gesa, matanya hampir meledak, dia mengangkat satu-satunya lengannya yang tersisa dan meraih pergelangan tangan Chen Xuanhai. Iblis Yuan bergerak dengan ganas, bersaing dengan kekuatan sihir Chen Xuanhai, dan Chen Xuanhai tertahan dan tidak dapat bergerak sesaat. Di bawah premis bahwa kekuatan sihir elemen iblis bersaing satu sama lain, Chen Xuanhai, bahkan dengan berkah teknik rahasia ganda, tidak dapat dibandingkan dengan Raja Iblis Besar Bichen dalam hal kekuatan fisik saja. Kamu ingin aku mati? Mulut Bichen penuh darah, dan matanya sedalam dan sekuat sebelumnya, sama sekali tidak melemah karena luka berat. Kalau begitu kamu mungkin harus dikuburkan bersamanya. Dalam pertempuran seperti ini, dia tidak lagi mau terus bertarung, intimidasi seperti itu tidak diragukan lagi untuk mencari jalan keluar, tetapi jika Chen Xuanhai ragu-ragu sedikit pun, maka dia memiliki harapan untuk melarikan diri. Sangat disayangkan ekspresi Chen Xuanhai tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia menatapnya dengan rasa kasihan dan menghela nafas pelan. Saya sudah lama mendengar nama Raja Iblis Bichen, dan itu seperti guntur di telinga saya. Sayang sekali. Bichen secara alami tahu apa yang dia sesali. Dia melirik ke samping dan melihat bahwa Lu Ye sudah datang ke arahnya dengan pisau ke arah itu. Dia segera berkata dengan dingin. Sansein Realem baru, aku berdiri di sini dan membiarkan dia membunuhku. Apa yang bisa dia lakukan? Dia terjerat bersama Chen Xuanhai dan tidak bisa bergerak. Dia benar-benar hanya target untuk dikalahkan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lu Ye, yang hanya berada di alam Jade Moon menurut intelijen, dipromosikan menjadi Sansein Realem, tapi bagaimanapun juga, dia baru saja dipromosikan. Sama seperti Jade Moon yang tidak bisa menyakiti Sansein Realem, sebagai orang kuat di puncak Sansein Realem, Bichen memiliki kepercayaan diri yang begitu besar saat menghadapi pendatang baru. Chen Xuanhai mampu mematahkan esensi iblisnya karena pihak lain cukup kuat. Dia hanyalah pendatang baru di Sansein Realem, lalu mengapa? Kalau begitu kamu harus berdiri diam. Lu Ye mendengar apa yang dia katakan dan menjawab dengan ringan. Dia menyapu tubuhnya beberapa kali dan mencapai sisi Bichen, dan menebas dengan pisau panshan di tangannya. Ada ekspresi jijik di mata Bichen, dan esensi iblis diaktifkan dengan kuat. Dia yakin bahwa dengan esensi dan tubuh iblisnya sendiri, Lu Ye tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selama dia menyingkirkan Chen Xuanhai, dia akan bisa melarikan diri. Adapun harta atribut barusan, telah diambil kembali oleh Lu Ye. Dia tahu bahwa setiap kali dia menggunakan harta atribut, akan memakan waktu lama untuk mengolahnya atau menghabiskan harga yang mahal. Cahaya pedang itu telah menghancurkan lengannya. Setelah itu, kekuatannya berkurang drastis, dan Bichen tidak menganggapnya terlalu serius. Saat pisau panjang itu jatuh, lengan kanan Lu Ye yang memegang pisau itu tiba-tiba melebar membentuk lingkaran, dan hampir setengah dari mana dan darahnya mengembun di lengan kanannya. Pisau panshan yang dia tebang menjadi ilusi dan halus pada saat ini, seolah-olah telah berubah menjadi bayangan ketiadaan, tanpa substansi. Esensi iblis pelindung murni dengan mudah dipecah, daging dan darah dipisahkan, dan mayat dipisahkan.
Dari leher yang terpotong mulus, darah menyembur keluar seperti air mancur, dan tubuh tanpa kepala gemetar karena kejang. Kepala besar itu terbang agak jauh dan melayang ke samping. Bichen berkedip, menatap Lu Ye dengan serius, dan membuka dan menutup mulutnya. Pisau ini, ketenaran macam apa? Meski tubuhnya terpisah, ia masih hidup sesaat, yang menunjukkan betapa menakutkannya vitalitasnya. Lu Ye sedang berdiri di samping tubuhnya saat ini, dengan darah mengepul dari lengan kanannya dan kabut putih yang tersisa. Mendengar ini, dia menoleh dan berkata, Zhen Dao. Saya pikir itu harus disebut Sao Dao. Bichen menunduk saat dia berbicara, menatap pedang Panshan di tangannya. Kamu memiliki pedang yang bagus. Bichen telah berlatih selama ribuan tahun, dan penglihatannya sangat kejam. Baik itu menggetarkan pisau atau menggergaji pisaunya, itu sebenarnya hanya sebuah keterampilan, jauh dari disebut ilmu pedang. Alasan mendasar mengapa ia bisa melontarkan kerusakan yang mengerikan seperti itu masihlah ketajaman pisau Panshan. Jika diganti dengan senjata ajaib lainnya, efeknya mungkin tidak akan sama dalam situasi yang sama. Tidak peduli seberapa bagus pisaunya, itu tetap tergantung siapa yang menggunakannya, jawab Lu Ye ringan. Bichen jelas tidak yakin dengan apa yang dia katakan, dan tentu saja dia tidak akan terbiasa dengannya. Bichen tetap diam dan perlahan menutup matanya. Namun, pada saat ini, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka lagi, dan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu, langsung menuju ke arah Lu Ye, dan dia berteriak dari mulutnya yang berdarah. Wuh! Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang murni sebenarnya terlihat dengan kasat mata, berubah menjadi bola dengan kekuatan memutar, bahkan sebelum dia mendekat, Lu Ye merasakan ancaman yang sangat besar. Jejak kegembiraan melintas di mata Bichen, bagaimana dia bisa rela dibunuh oleh burung hantu Sunshine Realm yang baru dipromosikan. Semua kehinaan barusan hanyalah penyamaran, dan beberapa obrolan hanya untuk membuat Lu Ye mengendurkan kewaspadaannya. Langkah membunuh yang sebenarnya adalah mekar terakhir dari momen ini. Dia tidak ingin mati dengan cara yang membingungkan, bahkan jika dia mati, dia akan menyeret Lu Ye di punggungnya. Ini adalah teknik rahasia penekan jiwa yang telah dia latih dengan keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah makanan bagi jiwanya sendiri. Di bawah ledakan seperti itu, tidak peduli apa hasilnya bagi Lu Ye, dia sendiri pasti akan terguncang berkeping-keping. Dia pikir Lu Ye akan bereaksi dengan panik, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat Lu Ye hanya berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia bahkan tidak menyadari krisis akan datang. Di sisi lain Chen Xuanhai, sebuah sosok tiba-tiba muncul, dan sosok aneh tiba-tiba muncul di depan Lu Ye. Dia mengangkat tangannya dan dengan ringan menghentikan teknik rahasia penekan jiwa yang telah dia keluarkan. Bichen sangat terkejut dan melihat sosok aneh yang tiba-tiba muncul. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa orang ini sepertinya bukan darah dan daging. Memikirkan kembali semua kejadian sebelumnya, dan fakta bahwa Sunshine Realm dari ras manusia kecil benar-benar menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui imajinasi, sebuah ide luar biasa muncul di benaknya. Klan jiwa. Ya, ternyata itu adalah teknik merasuki jiwa dari klan jiwa. Bagaimana Sunshine Realm dari ras manusia kecil bisa sekuat itu? Ternyata klan jiwa diam-diam membantunya. Pantas saja dia sempat beberapa kali bertarung dengan Chen Xuanhai sebelumnya, dia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Dalam hal mempraktikkan jalan jiwa, siapa yang lebih kuat dari klan jiwa? Bahkan teknik rahasia penekan jiwa yang dia keluarkan tidak ada artinya di depan klan jiwa. Banyak keraguan terjawab. Dia ingin menyebarkan berita dan memberitahu Raja Iblis lainnya, tetapi kegelapan tak terbatas datang dan menyelimuti tubuh dan pikirannya. Mayatnya dipisahkan, dan bahkan Raja Iblis hebat seperti dia tidak dapat bertahan lagi. Dalam kelompok pertempuran Sunshine Realm, aura Zixuan terkuat telah dimusnahkan. Raja Iblis lainnya, yang sudah panik, menjadi lebih ketakutan. Meskipun mereka awalnya bukan tandingan ras manusia kecil Sunshine Realm, selama dua Raja Iblis besar itu masih hidup, mereka akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Namun kini Bichen terkuat justru tumbang lebih dulu. Mereka semua bertarung di lingkaran pertempuran masing-masing, dan tidak ada yang tahu bagaimana Bichen mati. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah mereka tidak boleh tinggal di tempat yang salah ini untuk waktu yang lama. Semua Raja Iblis berusaha melarikan diri. Mereka bukan tandingannya. Dampak kematian Bichen telah membuat situasi mereka semakin mengkhawatirkan. Terutama Raja Iblis tertentu, yang selalu satu melawan dua Sunshine ras manusia kecil. Walaupun sebelumnya sulit, tapi setidaknya dia mampu menyemangati dan mendukungnya. Kini pikirannya teralihkan, dia langsung dipukul dengan keras, dan dia meraung lagi dan lagi. Jika dia tidak menggunakan pil iblis untuk melawan dengan putus asa, dia mungkin mengikuti jejak Bichen. Tapi tidak ada jalan untuk mundur setelah mengorbankan pil iblis. Itu adalah katarsis dari kekuatannya sendiri. Itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama dan akan habis. Begitu dia tidak bisa melarikan diri, itu akan menjadi potongan ikan di talenan. Di samping tubuh Bichen, Lu Ye dan Chen Xuanhai telah menghilang,
keduanya bergegas ke satu arah, niat membunuh meningkat. Kematian Bichen hanyalah permulaan, pertempuran ini adalah untuk mengalahkan Zixuan dengan susah payah dan melumpuhkannya. Hanya dengan cara inilah dunia dapat mengetahui bahwa Jadekons bukanlah kesemek lembut yang bisa dicubit oleh siapapun. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki pencegahan yang cukup. Chen Xuanhai memilih grup pertempuran terdekat. Dengan bergabungnya dia, tidak perlu terlalu memikirkan hasil dari grup pertempuran itu. Pada saat itu, keunggulannya sendiri akan meluas seperti bola salju. Lu Ye langsung menuju ke sisi Su Yuqing. Dia mendapat banyak informasi akurat tentang Zixuan dari Qin Yi. Tentu saja, dia menyadari bahwa orang yang bersaing dengan Su Yuqing adalah Raja Iblis Agung Zixuan lainnya, yang sepertinya dipanggil Mo Xuan. Ketika Lu Ye bergegas ke sana, Mo Xuan sedang berjuang menghadapi serangan Su Yuqing. Gaya bertarung Su Yuqing tidak sekuat Chen Xuanhai. Itu lebih merupakan gaya yang halus dan berair. Dia menampilkan berbagai jimat yang berbeda dan tidak pernah berhadapan langsung dengan Mo Xuan. Namun, gaya inilah yang hampir membuat Mo Xuan tidak nyaman dan muntah darah. Jika kekuatan Su Yuqing tidak sebaik miliknya, dia bisa mengalahkan gaya bertarung semacam ini dengan kekuatan. Ini juga merupakan keahlian terbaik dari kultivator iblis. Tetapi dengan berkah ganda dari klan jiwa dan klan Putri Duyung, Su Yuqing mampu mengerahkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada Mo Xuan saat ini, yang memberi Mo Xuan perasaan bahwa lawannya perlahan-lahan menggodanya. Dia berulang kali ingin menggunakan ramuan iblis untuk bertarung sampai mati, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Baru setelah nafas Bichen tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba terkejut, mengetahui bahwa jika dia ragu-ragu lagi, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sambil berpikir, dia segera menggunakan pil iblisnya. Tentu saja, Su Yuqing mengetahui pro dan kontra, dan mengayunkan serangkaian jimat spiritual untuk membentuk pertahanan, tetapi di bawah serangan sengit dari pil iblis Mo Xuan, perlindungan ini tidak banyak berpengaruh sama sekali. Dan begitu metodenya rusak, Mo Xuan dapat menyerang dan membunuh, atau mundur untuk melepaskan diri dari keterikatannya dan melarikan diri, akan ada banyak pilihan. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Su Yuqing. Jejak tekad muncul di antara alisnya, dan dia dengan lembut membuka bibir merahnya. Klan iblis memiliki ramuan iblis, dan dia juga memiliki ramuan batinnya sendiri. Meski tidak sama, namun sifatnya serupa. Namun, tepat ketika dia hendak mengorbankan ramuan batinnya, Su Yuqing tiba-tiba melihat sosok Lu Ye yang sedang berlari. Di saat yang sama, suara Lu Ye terdengar di telinganya. "Serahkan padaku." Su Yuqing segera menutup mulutnya, berpikir di dalam hatinya, dengan santai menggambar jimat spiritual untuk melindungi seluruh tubuhnya. Interupsi Lu Ye yang tiba-tiba membuat Mo Xuan sangat waspada. Ketika pikirannya melayang, dia menemukan bahwa orang yang datang hanyalah Sunshine Realm tahap awal, dan dia merasa lega. 2028. Dalam pertarungan antara Mo Xuan dan Su Yuqing di puncak Sunshine Realm tahap awal tidak bisa ikut campur sama sekali, jadi meskipun Mo Xuan memperhatikan kedatangan Lu Ye, dia tidak terlalu memperhatikan, dia bahkan tidak melihat penampilan Lu Ye dengan jelas. Raja Iblis besar dari klan iblis ini ditakdirkan untuk membayar harga atas kesombongannya. Jika dia tahu bahwa kematian Bichen berhubungan langsung dengan Lu Ye, dia tidak akan pernah memperlakukannya begitu enteng. Pada saat ini, dia masih mengaktifkan ramuan iblisnya sampai terdengar suara pedang. Kulit Mo Xuan menegang, dan ketika dia berbalik untuk melihat, cahaya pedang telah menyerang tidak jauh di depannya. Dari apa yang bisa dia rasakan, kekuatannya tidak kuat, tapi jelas tidak lemah. Ini adalah ketiga kalinya Lu Ye mengaktifkan labu pedang dan cahaya pedang. Pertama kali dia mengaktifkannya, dia dengan mudah menerobos perlindungan kapal perang kelas Sunshine Realm. Kali kedua dia mengaktifkannya, dia menghancurkan salah satu lengan Bichen. Menurut eksplorasi dan pemahaman Lu Ye sendiri tentang cahaya pedang, jika tidak ada cahaya pedang yang hilang, itu bisa meledak dengan kerusakan yang tidak bisa ditandingi oleh sinar matahari biasa. Jika dia menggunakan labu pedang untuk menghadapi Bichen untuk pertama kalinya, dia seharusnya bisa membunuhnya secara langsung. Cahaya pedang kedua kurang kuat dibandingkan yang pertama, tapi orang kuat seperti Bichen masih belum bisa menahannya sepenuhnya. Adapun untuk ketiga kalinya, ada kemungkinan menyakiti Mo Xuan, tetapi untuk membunuhnya, hanya ada sedikit harapan. Kuncinya tergantung bagaimana respon Mo Xuan. Jika dia ceroboh, yang akan menyambutnya adalah pertandingan ganda gabungan antara Lu Ye dan Su Yuqing. Mo Xuan tidak ceroboh. Dengan kata lain, dia tidak punya hak untuk ceroboh saat ini. Bahkan dalam menghadapi cahaya pedang yang telah dilemahkan 2 kali, Mo Xuan tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya, karena setelah menggunakan pil iblis, dia benar-benar kuat. Sebagian besar kekuatan pengurangan besar terkonsentrasi pada pil iblis. Jadi ketika dihadapkan dengan cahaya pedang yang masuk ini, dia tidak ragu-ragu untuk mengingat ramuan iblis bahkan tanpa sempat memasukkannya ke dalam tubuhnya, dan langsung mengaktifkan ramuan iblis untuk menemui cahaya pedang.
Pada saat mereka bertabrakan satu sama lain, kekuatan kekerasan dilepaskan. Mo Xuan mengerang, dan cahaya-cahaya pedang tiba-tiba meredup. Lu Ye mengambil kembali labu pedang itu lagi. Melihat ke atas, rona merah yang tidak normal muncul di wajah Mo Xuan. Tidak ada keraguan bahwa inti iblis telah rusak dalam tabrakan tadi. Mo Xuan sangat marah. Meskipun dia dirugikan dalam persaingan dengan Su Yuqing, hal itu pada akhirnya tidak serius. Siapa sangka Lu Ye akan membuatnya menderita begitu dia datang. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Terlebih lagi, Su Yuqing telah datang untuk membunuhnya dari samping. Pada saat ini, inti iblis bergetar dan esensi iblis tidak stabil. Begitu Su Yuqing dan Lu Ye bergabung, dia pasti akan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Selesaikan dulu Sunshine Realm tahap awal ini, sehingga dia bisa menghadapi Su Yuqing dengan tenang. Begitu dia memikirkannya, dia tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Lu Ye. Aura misterius keluar dari sekujur tubuhnya, dan dia berteriak. Dunia ini penuh dengan tinta. Saat kata-katanya jatuh, Lu Ye terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada warna putih pada matanya. Di pupil tinta, warna tinta yang tak terbatas melonjak keluar, membuat langit berbintang dalam sekejap mata menjadi gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Tidak hanya itu, Lu Ye bahkan sedikit tidak menyadari keberadaannya sendiri, seolah-olah dalam tinta yang tak terbatas ini, panca inderanya telah dirampas dari dirinya, dan yang tersisa hanyalah bola kesadaran yang mengambang di tinta ini, kesepian dan tanpa tepi. Tidak akan pernah ada hari yang akan datang. Teknik rahasia apa ini? Tidak, ini bukan teknik rahasia, ini teknik mata. Lu Ye tiba-tiba teringat kejadian sebelum kecelakaan itu dan segera menyadari bahwa apa yang dilihatnya bukanlah kebenaran. Dengan kata lain, warna tinta yang tak terbatas tidak datang dari pupil Mo Xuan. Itu hanya ilusinya sendiri. Situasi sebenarnya bukan apa yang dilihat. Teknik mata. Lu Ye bertekad, dan tepat pada waktunya, dia juga memiliki teknik serupa. Dia menghembuskan napas pelan dan menutup matanya. Saat berikutnya, ketika dia membuka matanya, garis-garis kompleks yang tak terhitung jumlahnya tergambar di matanya dan dengan cepat terbentuk. Pada saat yang sama, mana melonjak dan kekuatan jiwa melonjak. Bulan darah, ada di langit. Lu Ye berteriak pelan. Di dunia yang diselimuti tinta, bulan darah tiba-tiba naik ke langit, sepertinya terbuat dari darah, dan ada darah yang menetes ke bawah, terlihat sangat menakutkan. Kuncinya adalah bulan darah ini tampak seperti mata besar, bersinar di langit, menghadap semua makhluk hidup. Sinar cahaya berwarna tinta dan berwarna darah bertabrakan dengan keras. Ini adalah pertarungan diam-diam antara dua teknik pupil. Sesaat kemudian, terjadi benturan keras, tinta yang tak terbatas pecah, dan dunia yang telah hilang kembali. Lu Ye mengangkat matanya dan melihat Mo Xuan, yang sedang bergegas ke arahnya pada saat ini, orang ini berjarak kurang dari 100 kaki darinya. Bagi seseorang di puncak Sunshine Realm, jarak seperti itu hanyalah tatap muka. Mo Xuan sudah mengulurkan tangannya yang besar, kuku di kelima jarinya tajam dan cahaya dinginnya tidak jelas. Dia juga melihat wajah cemas dan panik Su Yuqing di belakang Mo Xuan, mendekati Mo Xuan dengan cepat, jelas mencoba menghentikan Mo Xuan sebelum dia dalam bahaya. Tapi kalau dilihat dari jarak di antara mereka, mungkin sudah terlambat baginya. Lu Ye berkeringat dingin dan merasa sedikit lelah. Pada saat itu, dia telah mencurahkan hampir seluruh kekuatannya ke dalam spirit rune bulan darah. Meskipun pola spiritual ini berasal dari leluhur darah dan tidak dapat diprediksi, ada kesenjangan besar antara kultivasinya sendiri dan kultivasi Mo Xuan, jadi dia tidak berani ragu jika ingin melawan keterampilan mata lawan. Untungnya baginya, efeknya luar biasa. Spirit rune bulan darah yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya memang bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh teknik pupil Mo Xuan. Pada saat itu, teknik matanya rusak, dan Mo Xuan jelas mengalami serangan balik dan malah terpengaruh oleh bulan darah. Dulu ketika dia bertarung demi mata iblis darah hantu, Lu Ye secara pribadi pernah mengalami kengerian dari kedipan mata iblis. Sungguh keajaiban langit berbintang yang tidak dapat ditembus sinar matahari sama sekali. Alasan terbesarnya adalah kedipan mata iblis darah hantu, dan sumber kedipan mata iblis berasal dari bulan darah di dalam inti Gunung Fangchun. Dalam analisis terakhir, spirit rune bulan darah diwarisi dari leluhur darah, dan keterampilan mata Mo Xuan tidak ada bandingannya. Mo Xuan langsung menutup jarak 100 kaki, masih mempertahankan postur mengambil tindakan, tetapi dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya dan seluruh tubuhnya kaku, kedua mata ajaibnya tercetak dengan cahaya berwarna darah, seolah-olah darah bulan tercermin di dalamnya. Lu Ye menghunus pedangnya dan menikamnya tepat di dada. Dia awalnya ingin membangun berkah dari spirit rune Divine Edge, tetapi menemukan bahwa semua kekuatan sihirnya telah hilang dalam waktu singkat, menghilang sama sekali. Pisau itu lemah dan lemah, meskipun menembus tubuh Mo Xuan dengan ketajaman pisau Panshan, namun hanya menembus 3 inci ke dalam daging, dan tidak dianggap sebagai cedera sama sekali. Ini juga berkat fakta bahwa Mo Xuan terjebak dalam teknik mata dan tidak bisa melepaskan dirinya,
jadi dia tidak mengaktifkan elemen iblis pelindung. Jika dia memiliki elemen iblis pelindung untuk melindunginya, pisau Lu Ye bahkan tidak akan mampu menembus dagingnya. Mo Xuan, yang sedikit kaku, tiba-tiba sedikit gemetar, dan matanya yang keruh menunjukkan tanda-tanda sadar kembali. Bagaimanapun, dia berada di puncak sinar matahari. Meskipun dia menderita serangan balik dari teknik pupil dan jatuh ke dalamnya, tidak butuh waktu lama. Dirangsang rasa sakit, dia akan segera bangun. "Yu Qing," teriak Lu Ye. Setelah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun dan berhubungan berkali-kali, mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa Su Yuqing tahu bagaimana membalikkan badan ketika Lu Ye menepuknya dengan santai. Ketika Lu Ye berteriak, Su Yuqing tahu apa niatnya. Seketika, dia bergegas ke belakang Mo Xuan dan menyerang dengan telapak tangan yang ganas. Mo Xuan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Lu Ye, dan pisau panjang itu keluar dari tubuhnya. Rasa sakit yang parah akhirnya memungkinkan Mo Xuan untuk menghilangkan serangan balik dari teknik pupil, dan mata gelapnya dengan cepat menjadi jelas, tapi sudah terlambat. Lu Ye mengusirnya, dan Su Yuqing memeluknya dan segera lari. Di kejauhan, Mo Xuan menatap dadanya, tidak percaya dia menderita luka yang begitu serius. Jika itu hanya luka tusuk, itu tidak akan terlalu serius baginya, bahkan jika luka itu ada di jantungnya. Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas merasakan ada kekuatan yang sangat aneh yang tertinggal di sekitar lukanya, yang menghambat pemulihan lukanya, bahkan dengan kekuatan puncaknya, dia tidak dapat menyelesaikannya untuk sementara waktu. Saat Lu Ye dipromosikan menjadi Sansein Realm, kualitas pedang Panshan juga meningkat, dan kekuatan misterius itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Kekuatan aneh ini seperti belatung Tarsus, terus-menerus menghambat pemulihan luka, dan telah efek dari robekan yang terus-menerus. Dengan kata lain, jika kekuatan binatang itu tidak diatasi secepatnya, lukanya hanya akan menjadi lebih serius. "Beraninya kamu menyakitiku. Aku ingin kamu mati." Mo Xuan mengangkat kepalanya dan menatap Lu Ye. Hanya saja dia kalah dari Su Yuqing. Dia juga berada di puncak Sansein Realm dan memiliki kualifikasi untuk berada di posisi sejajar dengannya. Tapi sekarang, Lu Ye hanya memiliki kultivasi Sansein Realm tahap awal, namun berani melukainya. Dalam kemarahan, dia menjadi pembunuh. Dia menatap Lu Ye dengan ganas, seolah-olah dia akan menyerangnya di saat berikutnya, tapi yang sangat mengejutkan adalah dia tidak hanya tidak menyerangnya, tapi setelah meneriakkan kata-kata itu, dia berbalik dengan cepat dan lari. Bagaimana orang kuat seperti dia bisa kehilangan akal sehatnya karena untung dan rugi sementara? Sekarang Bichen telah mati, sulit bagi guru iblis lainnya untuk melarikan diri, dan puluhan ribu kultivator iblis telah menderita banyak korban jiwa. Jika dia tidak pergi, dia mungkin benar-benar tidak memiliki kesempatan bertahan hidup. Hanya dengan bertahan barulah Anda mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Ini yang selama ini dia kerjakan dengan keras. Sayangnya, dia belum pernah menemukan kesempatan tersebut, namun dia tidak ingin kesempatan itu datang secepat itu. Melihat ke arah mana dia melarikan diri, baik Lu Ye maupun Su Yuqing tidak berniat mengejarnya, tapi hanya menonton dengan tenang. Meledak, Su Yuqing tiba-tiba berbicara dengan lembut. Mo Xuan, yang telah melarikan diri jauh, tiba-tiba berhenti dan matanya menjadi sangat ketakutan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke dadanya. Pada saat ini, dia merasakan aura yang sangat menakutkan keluar dari dalam tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan memasukkannya ke dalam hatinya, mengambil sesuatu. Itu adalah jimat ajaib, dan ada lebih dari satu. Kapan itu terjadi? Mata Mo Xuan putus asa, dan dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang mengejarnya, karena itu tidak diperlukan lagi. Biasanya, dia dapat dengan mudah mendeteksi kelainan apapun pada tubuhnya. Tentu saja, puncak Sansein Realm sangat mengenal tubuhnya sendiri, namun dalam pertarungan ini, lukanya disebabkan oleh belati, dan kekuatan aneh dari belati tersebut membuatnya tidak dapat merasakannya. Dia menyadari bahwa Su Yuqing telah memasukkan beberapa jimat yang kuat ke dalam tubuhnya. Getaran keras terdengar, dan tempat di mana Mo Xuan berada langsung meledak menjadi api besar, dan vitalitas tirani sepenuhnya dimusnahkan pada saat ini. 2029. Dua guru iblis besar dari klan iblis tewas dalam pertempuran satu demi satu. Dan mereka semua meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Lu Ye diam-diam melihat ke arah api yang dengan cepat menyebar. Dibandingkan dengan kembang api berwarna darah yang awalnya dia ledakkan dengan 9 klon darah yang berharga, kembang api milik Mo Xuan tidak kalah mengesankannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Su Yuqing tampak khawatir dan melihat aura Lu Ye sedikit lemah, yang tidak diragukan lagi disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan. "Tidak apa-apa, bantulah." Lu Ye menepuk punggung tangannya. Su Yuqing mengangguk, berbalik dan bergegas menuju kelompok pertempuran terdekat. Lu Ye langsung duduk dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok spiritual dari cincin penyimpanan, mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk melahap dan memulihkan dirinya sendiri. Dalam pertempuran ini, pertama-tama dia menggunakan klon 9 harta karun darahnya untuk meledakkan dirinya sendiri. Memulai pertempuran,
kemudian menghancurkan 4 kapal perang Zixuan yang tersisa, kemudian bekerja sama dengan Chen Xuanhai untuk membunuh Bichen, dan membantu Su Yuqing untuk membunuh Mo Xuan. Upayanya sangat besar dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Seharusnya tidak ada hal lain yang perlu dia lakukan selanjutnya, dia hanya perlu berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Dalam perbandingan kekuatan yang jelas, Zixuan telah berada dalam posisi yang sangat dirugikan, dengan 2 Master Iblis besar terbunuh dalam pertempuran, tidak ada peluang untuk kembali. Ketika dia pulih, dia punya waktu untuk memeriksa medan perang tempat koalisi Jade Cons berada. Melihatnya, medan perang di sini sepenuhnya merupakan pembunuhan sepihak. Jika pasukan Zixuan dibantu oleh kapal perang, mungkin akan sulit bagi koalisi Jade Cons untuk memakannya, terutama kapal perang kelas Sunshine Realm. Level kultivator Jade Cons saat ini bukanlah sesuatu yang bisa bersaing dengannya. Namun setelah kapal perang dihancurkan, para kultivator iblis Zixuan tidak punya pilihan selain meninggalkan kapal dan bertarung. Tidak banyak perbedaan jumlah antara kedua belah pihak. Ada lebih banyak kultivator iblis Zixuan, tetapi tidak lebih banyak. Bahkan jumlah di tingkat Jade Moon terbagi rata. Jika tidak ada campur tangan eksternal, pertempuran seperti itu kemungkinan besar akan menjadi situasi yang seimbang. Namun, aliansi Jade Cons dimiliki oleh jiwa dari klan jiwa dan diberkati oleh keterampilan rahasia klan Putri Duyung, sehingga kekuatan yang dapat mereka keluarkan jauh melebihi level normal. Di sisi lain, bagi para kultivator iblis Zixuan, kidung pasang surut mengganggu pikiran mereka sepanjang waktu dan membuat mereka kesal. Saat yang satu turun dan yang lainnya naik, jaraknya langsung melebar. Ketika kedua pasukan bentrok, pihak Jade Cons memiliki formasi yang ketat dan kemajuan dan kemunduran yang terukur, tetapi para kultivator iblis Zixuan berada dalam kekacauan. Setelah garis pertahanan terorganisir awal dilanggar, mereka tidak lagi mampu melawan. Perang baru berlangsung sebentar, tetapi ketika Lu Ye menoleh, kultivator iblis Zixuan telah menderita kerugian sebesar 30%. Koalisi Jade Cons dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti naga besar yang berkeliaran di medan perang besar, terus-menerus menggerogoti vitalitas Zixuan. Beberapa kultivator iblis Zixuan sudah mulai melarikan diri ketika mereka melihat situasinya tidak baik, dan fenomena ini menjadi semakin serius seiring berjalannya waktu. Namun, dalam situasi seperti itu, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus melihat apakah koalisi Jade Cons akan setuju. Situasi keseluruhan sudah diputuskan. Lu Ye menarik pandangannya dan berhenti memperhatikan. Di medan perang di bawah sinar matahari, pasukan Zixuan dikalahkan seperti gunung, dan situasi di level sinar matahari tidak jauh lebih baik. Awalnya, kematian Bichen dan Mo Xuan berturut-turut telah mengejutkan dan membuat ngeri banyak Raja Iblis. Namun, saat Chen Xuanhai dan Su Yuqing melangkah maju untuk membantu, situasi yang telah dipertahankan dengan susah payah oleh Raja Iblis tiba-tiba runtuh. Aura Sunshine Realm dimusnahkan satu persatu, dan sebanyak 6 dari 8 Raja Iblis kecil meninggal dalam waktu kurang dari setengah jam. Hanya 2 dari mereka yang masih terjebak dan berkelahi, dan dalam situasi ini, meskipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak memiliki peluang. Mereka jelas mengetahui hal ini, jadi mereka semua memiliki wajah pucat dan mata putus asa. Mereka berpikir tidak akan ada kejutan dalam ekspedisi ini, karena Zixuan telah melakukan banyak pertempuran seperti itu, dan tidak pernah gagal. Kemenangan demi kemenangan telah menciptakan reputasi tertinggi Zixuan. Tidak ada yang menyangka bahwa di tempat terpencil di langit berbintang ini, Zixuan akan menderita kerugian sebesar itu dan menderita kekalahan pertempuran yang begitu besar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Beberapa napas kemudian, disertai dengan teriakan, salah satu dari 2 Raja Iblis kecil yang tersisa terbunuh dalam pertempuran, melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, yang terakhir langsung menggunakan pil iblis dan meledak, dengan ekspresi penuh tekad. Dia pasti ingin membawa seseorang untuk dikuburkan bersamanya, tapi sayangnya kekuatannya terbatas, dan dia tidak bisa berhasil bahkan jika dia meledakkan pil iblis itu. Tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak, tapi orang yang masih hidup adalah Raja Iblis Rusa yang pertama kali muncul dan berkonfrontasi dengan klon darah berharga Lu Ye. Kekuatannya berada di urutan terbawah di antara semua Raja Iblis yang menyerang, hanya pada level pertengahan Sunshine Realm. Namun, dia memiliki keberuntungan terbaik dan bertahan sampai akhir. Pil Iblis meledak, dan aura Raja Iblis Rusa turun ke titik di mana ia akan menghilang. Bagaimanapun, pil Iblis adalah inti dari latihan seumur hidupnya. Setelah meledak, itu setara dengan menghancurkan kultivasinya. Meskipun kekuatan fisik Sunshine Realm masih ada, tapi sudah bukan Sunshine Realm lagi. Dan dengan luka parah seperti itu, dia bahkan tidak akan bisa bertahan lama kecuali dia mendapat perawatan tepat waktu. Melihat Raja Iblis Rusa, Wu Qimo menghela nafas. Mengapa repot-repot? Kami awalnya berencana untuk menyelamatkan nyawa Raja Iblis dan membiarkan dia melapor kembali ke Zixuan, tapi kamu terlalu bersemangat. Raja Iblis Rusa sudah menderita kehancuran diri. Wajah iblis sangat pucat itu tiba-tiba menjadi sangat terkejut.
Dia menatap Wu Qimo dengan mata terbelalak, dipenuhi dengan kekesalan, kemarahan dan penyesalan. Jika dia tahu bahwa manusia kecil Sunshine Realm punya rencana seperti itu, bagaimana dia bisa meledakkan pil iblis itu? Lebih baik mati daripada hidup. Justru karena dia menyadari bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri maka dia mengambil tindakan putus asa. Sudut mulutnya bergerak-gerak, seolah ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Wu Qimo mengerti apa yang dia maksud, mengangguk dan menghela nafas. Saya tidak berbohong kepada Anda, ini adalah rencana awal kami. Bagaimanapun, seseorang harus mempublikasikan hasil dari pertempuran ini, jika tidak, pertempuran ini tidak akan terlalu berarti. Rencana awal Lu Ye adalah untuk mengalahkan Zixuan, melumpuhkannya, dan membuat Jade Cons terkenal. Ini bukanlah Laut Wan Xiang, dan tidak akan ada orang yang menyaksikan pertempuran tersebut, dan tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk mempublikasikan hasil pertempuran ini, jadi pihaknya memang berencana untuk meninggalkan seseorang hidup, membiarkan mereka melarikan diri kembali ke Zixuan untuk mencapai tujuan mempublikasikan perang ini, setidaknya memberitahu Zixuan bahwa Jade Cons bukanlah tempat yang bisa mereka datangi sesuka hati. Siapa sangka Raja Iblis Rusa ini begitu tegas. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Qimo, wajah Raja Iblis Rusa tiba-tiba berubah menjadi biru dan putih, dan dia memuntahkan aliran darah, seluruh penampilannya dengan cepat menjadi pucat, dan napasnya hilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan seperti bola karet kempes. Dia jelas tidak tahan dengan kenyataan ini. Dia telah kehilangan semua fondasinya ketika dia meledakkan ramuan iblis itu sendiri. Sekarang pikirannya terguncang. Bahkan jika dia tidak ingin mati, tidak ada kemungkinan untuk hidup. Sedih. Wu Qimo menatapnya dengan tenang, dan tiba-tiba tersenyum padanya. Aku berbohong kepadamu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Raja Iblis Rusa sangat bingung dengannya sehingga dia tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Anda percaya dengan apa yang dia katakan? Tapi tidak perlu berpikir terlalu banyak, auranya dengan cepat melemah hingga ekstrim, dan vitalitasnya menghilang. Saat Wu Qimo sedang berbicara dengan Raja Iblis Rusa, Sunshine Realm dari ras manusia kecil lainnya telah bergerak ke segala arah dan dengan cepat masuk ke medan perang terakhir. Pasukan kultivator iblis Zixuan menderita kerugian besar. Saat Raja Iblis jatuh satu persatu, mereka tidak lagi ingin bertarung dan melarikan diri. Aliansi Jade Cons membagi pasukan mereka untuk mengejar mereka, dan bahkan Lu Ye bergabung dengan mereka. Namun, sulit untuk membunuh mereka semua dalam pengejaran seperti itu, tetapi dengan tambahan ras manusia kecil Sunshine Realm, situasinya berbeda. Dari segi kecepatan, Sunshine Realm dan yang lainnya berada di luar jangkauan kultivator biasa, jika tertangkap, maka mereka akan mati. Pengejaran ini berlangsung selama setengah hari, dan setiap kultivator iblis Zixuan yang menyerang, termasuk Jade Moon dan konstelasi, terjatuh. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, Zixuan benar-benar musnah dari atas ke bawah, hasil seperti itu akan sulit dilihat dalam pertempuran apapun di langit berbintang yang kekuatan dan jumlahnya hampir sama. Setelah perang, membersihkan medan perang adalah hal yang wajar. Semua kultivator iblis memiliki ramuan iblis di tubuh mereka, dan ramuan iblis adalah sumber daya yang dapat digunakan dalam banyak situasi. Meskipun banyak kultivator iblis menghancurkan ramuan iblis selama pertempuran, kebanyakan dari mereka tertinggal, terutama inti iblis pada tingkat sinar matahari, dan masing-masing sangat berharga. Ada juga cincin penyimpanan para kultivator iblis Zixuan, mereka selalu membawa barang-barang bagus, dan sekarang mereka telah menjadi piala Jade Cons. Selain itu, hanya tersisa 2 kapal perang kelas Jade Moon yang rusak ringan. Ada 1 armada Zixuan besar dan 4 armada kecil Zixuan. Lu Ye awalnya menggunakan klon darah berharga untuk menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan 1 kapal. Lalu dia menebas 1 kapal dengan pedang raksasanya. Yang terbesar dipatahkan oleh energi pedang labu pedang dan juga dibelah olehnya, hanya ada 2 kapal yang masih tergolong lengkap. Ini adalah sumber daya yang dapat didaur ulang. Di luar Gunung Fangchun, di kapal perang pusat, para kultivator dari suku Putri Duyung sedang beristirahat dan mengatur nafas mereka, meski mereka tidak ikut serta secara langsung dalam pertempuran, entah itu penggunaan senjata klan atau nyanyian Song of the Day, itu memiliki beban yang sangat besar pada mereka. Pemimpinnya, Yan Miao, tampak lebih pucat. Sebagai perbandingan, pengorbanannya dalam pertempuran ini jauh lebih besar daripada berpartisipasi langsung dalam perang, karena jumlah Putri Duyung terlalu sedikit, dan cakupan berkah rahasia mereka terlalu luas terutama promosi Sunshine Realm, Yan Miao lah yang memimpin. Pertarungan singkat ini hampir mengosongkan fondasi Sunshine Realm-nya. Qin Yi berdiri di samping Yan Miao, menatap dengan bingung ke banyak kultivator yang sibuk di sekitarnya, seolah-olah dia sedang dalam mimpi sejenak. Dia sebelumnya telah menerima perintah Lu Ye untuk tinggal di Gunung Fangchun, dan tugas utamanya adalah merawat banyak praktisi medis. Lagi pula selama perang pasti ada yang terluka, dan mereka akan kembali ke Gunung Fangchun untuk berobat.
Tentu saja dia mengerti bahwa pengaturan Lu Ye bukanlah untuk membuatnya tampil di depan umum, agar tidak membuat Zixuan menaruh dendam dan melibatkan galaksi Sifang. Tinggal di Gunung Fangchun, dia sebenarnya sangat khawatir karena Zixuan begitu kuat, bahkan jika dia pernah melihat banyak Sansein ras manusia kecil sebelumnya, dia masih tidak tahu apakah Lu Ye adalah lawan mereka. Selama perang, dia dan banyak kultivator medis menunggu dan menunggu di Gunung Fangchun. Tetapi tidak satupun dari mereka kembali untuk berobat. Hal ini membuat Qin Yi merasa sangat buruk. Dalam hal ini, perang belum pecah, sehingga tidak ada yang terluka, atau pertempuran tersebut sangat tragis sehingga para kultivator yang terluka tidak punya waktu untuk kembali untuk berobat dan masih berjuang untuk bertahan hidup. Kalau tipe pertama masih baik-baik saja, tapi kalau tipe kedua, itu petaka. 2030. Tepat ketika Qin Yi menunggu dengan cemas hampir sepanjang hari, manusia kecil Sansein Realm tiba-tiba kembali ke Gunung Fangchun, memanggil praktisi medis yang menunggu, dan memberitahu mereka bahwa perang telah berakhir, bahwa pihaknya telah meraih kemenangan besar, dan pasukan Zixuan telah dimusnahkan. Qin Yi tidak percaya. Dia tahu latar belakang kuat pasukan Zixuan. Justru karena pengetahuannya itulah dia bergegas ke Jade Cons. Kekuatan seperti itu, memandangi langit berbintang, bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh galaksi biasa, bahkan jika pihak Jade Cons punya fondasi yang bagus dan memiliki modal untuk bersaing dengan Zixuan, jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia pasti akan membayar harga yang mahal. Tapi sudah berapa lama, Jade Cons benar-benar menang atau meraih kemenangan besar? Sebaliknya, pasukan Zixuan, yang begitu kuat di dalam hatinya sehingga dia hanya bisa mengaguminya, telah dimusnahkan sepenuhnya. Seluruh pasukan dimusnahkan, ini tidak diragukan lagi berarti tidak ada seorang pun di pasukan Zixuan yang melarikan diri, dari Sansein Realm ke konstelasi bintang. Berapa harga yang harus dibayar Jade Cons untuk rekor seperti itu? Qin Yi awalnya mengira Jade Cons juga akan menderita kerugian pertempuran yang besar, tetapi pada saat ini, tidak banyak kultivator yang terluka di pihak Jade Cons, apalagi mereka yang tewas dalam pertempuran tersebut. Di medan perang yang kacau, mayat para kultivator iblis Zixuan ada di mana-mana. Beberapa mempertahankan bentuk manusia mereka sebelum mati, dan beberapa berubah menjadi bentuk aslinya. Semuanya menunjukkan gigi dan cakar, tampak menakutkan. Setelah pertempuran, para kultivator Jade Cons berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, dengan senang hati mengumpulkan piala. Dalam pandangan Qin Yi, mereka tidak terlihat seperti baru saja bertarung, melainkan seperti sekelompok orang yang pergi ke pasar. Qin Yi melihat segala macam hal aneh. Aku pusing dan merasa dunia ini begitu aneh. Pertarungan besar tidak memakan waktu lama, namun butuh banyak usaha untuk membersihkan medan perang. Setelah 3 hari penuh, debu mereda. Semua yang harus disita. Bahkan kapal perang yang dipotong oleh Lu Ye semuanya ditarik ke Gunung Fangchun. Meskipun kapal perang ini rusak, tapi setidaknya masih banyak hal-hal yang dapat digunakan, terutama kapal kelas Sansein Realm. Jika orang yang tepat dapat ditemukan untuk memperbaikinya, kemungkinan kapal tersebut akan bersinar lagi. Koalisi Jade Cons berkumpul di Gunung Fangchun untuk merayakan kemenangan mereka, sementara Lu Ye mendorong Gunung Fangchun kembali ke tempat mereka datang. Beberapa hari kemudian, Gunung Fangchun dimukimkan kembali di dekat 9 prefektur. Setelah kegembiraan, Su Yuan menemukan Lu Ye dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Alasan mengapa klan jiwa keluar dari gunung kali ini terutama karena kepercayaan Lu Ye, jika bukan karena Lu Ye, klan jiwa tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran di langit berbintang begitu gegabah. Sekarang perang telah selesai, klan jiwa tidak berniat tinggal di luar untuk waktu yang lama, jadi mereka tentu ingin kembali ke tanah leluhur mereka. Lu Ye dengan antusias membujuknya untuk tetap tinggal. Pertarungan melawan Zixuan kali ini sangat mulus karena klan jiwa sangat diperlukan. Di bawah pengaruh jiwa, kekuatan koalisi Jade Cons dari konstelasi hingga Sansein Realm meningkat pesat, sehingga mereka bisa menang dengan mudah. Jika tidak, hanya mengandalkan keterampilan rahasia suku Putri Duyung, aliansi Jade Cons akan berada di atas angin, dan sejumlah besar korban tidak dapat dihindari. Su Yuan menolak dengan sopan. Alasan mengapa klan jiwa enggan muncul di luar terutama karena mereka tidak menyukai lingkungan luar. Sama seperti ikan yang ingin hidup di air, tanah leluhur adalah tempat paling cocok untuk klan jiwa untuk bertahan hidup. Meski tidak berlebihan seperti ikan yang keluar dari air saat keluar rumah, namun tetap saja membuat tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini hanya bisa dihilangkan dengan merasuki jiwa pada makhluk hidup. Tapi kecuali hubungannya sangat dekat, siapa yang ingin dirasuki oleh klan jiwa sepanjang waktu? Itu benar, tapi tidak ada rahasia sedikit pun yang tersisa. Sekarang setelah kamu maju ke Sansein Realm, kamu harus menyelesaikan tugasmu dan datang ke tanah leluhur sesegera mungkin. Praktek rahasia penekan jiwa memiliki keunggulan unik di tanah leluhur. Su Yuan memperingatkan. Ya, Lu Ye menjawab dengan hormat. Setiap Sansein Realm mempunyai teknik rahasia penekan jiwa masing-masing, karena di tingkat ini,
Fokus utamanya adalah pengembangan Divine Sense, dan teknik rahasia penekan jiwa adalah prioritas utama pada tahap latihan ini. Teknik rahasia ini sangat penting bagi Sunshine Realm dan tidak dapat digunakan dengan mudah, tetapi sekali digunakan, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sebelum Bichen meninggal, dia telah menggunakan teknik rahasia penekan jiwa dalam upaya untuk menarik Lu Ye kembali, tetapi dihadang oleh Su Yuan. Jangan lihat pemblokiran Su Yuan pada saat itu. Kultivasi tidak tertandingi oleh ras manapun. Faktanya, jika Su Yuan tidak mengambil tindakan, bahkan Chen Xuanhai tidak akan mampu sepenuhnya memblokir teknik rahasia penekan jiwa. Setelah itu mempengaruhi Lu Ye, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bahkan jika Su Yuan tidak menyebutkan masalah ini, Lu Ye tetap siap. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih cocok untuk mempraktikkan teknik rahasia penekan jiwa selain tanah leluhur klan jiwa. Yi dan binatang suci akan tinggal, tolong jaga mereka, Su Yuan memperingatkan lagi. Ini adalah kesempatan langka untuk bergaul dengan Lu Ye, dan Yi tentu saja tidak ingin melewatkannya, jadi dia tidak berencana untuk kembali ke tanah leluhurnya untuk saat ini, tetapi tetap bersama Ember. Jangan khawatir, tetua, Lu Ye mengangguk. Baginya, Yi dan Ember adalah saudara dan anggota keluarga. Tentu saja, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka, dan tidak ada yang dapat mengancam mereka di Gunung Fangchun. Klan jiwa pergi di bawah kepemimpinan Su Yuan, dan Lu Ye mengantar mereka pergi. Beberapa saat kemudian, Sunshine Realm dari Gunung Fangchun Selatan dan Barat pun datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kali ini mereka datang untuk mendukung Lu Ye. Hanya ada satu Sunshine Realm yang tersisa di setiap Gunung Fangchun, dan banyak Jade Moon juga dimobilisasi. Sekarang setelah perang usai, mereka secara alami harus bergegas kembali untuk menghindari pegunungan Fangchun menabrak apapun di jalan. Mereka semua adalah anggota keluarganya sendiri, dan hubungan mereka sebenarnya lebih dekat dibandingkan dengan klan jiwa. Tentu saja, Lu Ye tidak perlu terlalu sopan kepada mereka. Di depan lingkaran sihir, Sunshine ras manusia kecil berkumpul, dan Lu Ye berkata, "Awalnya aku berencana untuk membicarakan masalah ini dalam 2 hari, tapi sekarang saudara dan saudari dari selatan dan barat pergi, itu waktunya membahasnya dulu." Di sisi selatan, pemimpin Wuji memandang ke arah Lu Ye ketika dia mendengar kata-katanya. "Apa yang ingin dikatakan saudara muda Lu?" Lu Ye berkata, "Kalian, saudara dan saudari harus tahu tentang Laut Wanxiang. Situasi saat ini adalah Pulau Tiga Alam kita menguasai Laut Wanxiang dan telah mencapai kesepakatan dengan semua galaksi besar. Saya telah membuat beberapa kesepakatan, dan secara umum tidak akan ada masalah lagi. Dalam pertempuran sebelumnya, ada 3 pulau spiritual teratas yang jatuh ke tangan Pulau Tiga Alam saya. Sekarang di Pulau Wanxiang, saya serahkan kepada Sunshine Realm dari galaksi Wanxiang untuk mengurusnya dan membangun kembali Pulau Wanxiang. Kamar dagang akan membagi keuntungannya, dan masih ada 1 pulau Zixuan dan 1 pulau Yitian, keduanya merupakan pulau spiritual terkemuka. Maksud saya, apakah Anda ingin 1 kuota untuk ras manusia kecil, atau keduanya?" Ketika semua Sunshine Realm mendengar ini, mereka semua mengangkat alis. Pulau-pulau spiritual teratas, setiap pulau spiritual teratas di Laut Wanxiang adalah tanah harta karun, dan hanya kekuatan-kekuatan teratas yang dapat menempatinya. Selain itu, jumlah benda-benda ini tidak banyak berubah sejak zaman kuno. Bahkan ketika galaksi Wanxiang mengelola Laut Wanxiang, ia hanya menempati 1 pulau Wanxiang. Jika pulau spiritual teratas tidak terlalu berharga, alam Tianyan tidak akan memiliki gagasan tentang Pulau Wushuang saat itu. Akibatnya, ia tidak hanya tidak menuai banyak keuntungan, bahkan menimbulkan masalah besar. Saat ini, Pulau Tiga Alam adalah pemimpinnya, dan dia sebenarnya mengendalikan 3 pulau sekaligus, menghitung Pulau Tiga Alam, itu 4. Berapa banyak pulau spiritual tingkat atas yang ada di seluruh Laut Wanxiang? Memiliki 4 kursi untuk diri sendiri sungguh berlebihan. Sunshine Realm dari ras manusia kecil saling menatap, dan mereka semua melihat emosi di mata satu sama lain. Bukannya mereka tidak mengetahui kenyamanan Laut Wanxiang, dulu 3 ras manusia kecil terpecah belah dan sulit untuk berintegrasi, mereka berkeliaran dan tidak punya kesempatan untuk terlibat di Laut Wanxiang. Segalanya berbeda sekarang. Inti Gunung Fangchun telah ditemukan kembali oleh Lu Ye. Bagian timur telah terintegrasi dengan inti. Bagian selatan akan segera hadir. Jika saatnya tiba, Gunung Fangchun akan utuh saat bagian barat terintegrasi. Akhirnya, mereka tidak perlu lagi berkeliaran. Pulau Tiga Alam menguasai Laut Wanxiang, dan memiliki kelebihan pulau spiritual tingkat atas, dapat dikatakan bahwa ras manusia kecil sangat dekat dengan air. Mampu menempati pulau spiritual teratas di Laut Wanxiang akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Sunshine Realm ras manusia kecil, semua tahu bahwa jimat spiritual mereka selalu terbatas. Melakukan bisnis ini saja akan memungkinkan ras manusia kecil tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya di masa depan. Sebagai anggota ras manusia kecil Sunshine Realm, tentunya mereka harus lebih memikirkan masa depan rasnya. Hal ini mungkin dilakukan,
saya tidak keberatan, Wu Ji segera mengangguk. Di sisi lain barat, Zhang Kun juga mengangguk dan berkata, saya juga tidak keberatan, bagaimana dengan saudara Chen? Dia memandang Chen Xuanhai. Chen Xuanhai berkata, tidak apa-apa, kita bisa pergi ke Laut Wanxiang untuk menempati pulau spiritual teratas. Kemudian kita akan memiliki tempat tinggal di Laut Wanxiang. Zixuan telah menderita kerugian besar kali ini, dan dia pasti tidak akan menyerah. Mereka mungkin tidak akan berani datang ke Jade Cons lagi, tapi mereka mungkin pergi ke Laut Wanxiang untuk menimbulkan masalah. Lalu kita bisa mengirim Sunshine Realm untuk berjaga-jaga. Lu Ye berkedip, mereka belum mengetahui tentang koin harta karun Ruyi untuk saat ini. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan mengerti bahwa dibandingkan dengan Jade Cons, Laut Wanxiang adalah tempat yang tidak berani mereka datangi. Bagi Zixuan, tempat itu adalah kolam naga dan sarang harimau sejati. Kalau begitu sudah beres, Pulau Zixuan atau Pulau Yitian akan meninggalkan satu untukmu. Chen Xuanhai setuju. Kali ini, Raja Iblis Zixuan pada dasarnya mati di tangan ras manusia kecil, karena dia sudah memiliki musuh, dia tidak takut menduduki Pulau Zixuan yang asli. Tentu saja Lu Ye tidak keberatan. Dalam waktu singkat, dengan kenyamanan penguasa Gunung Fangchun, dia mengaktifkan lingkaran sihir dan mengirim ras manusia kecil selatan dan barat. Tidak akan butuh waktu lama untuk bagian selatan terintegrasi, dan fondasi Gunung Fangchun akan jauh lebih kuat. Saya sangat menantikannya, tiba-tiba Wu Qimo berkata. Lu Ye juga menantikannya, karena bukan hanya Gunung Fangchun yang datang, tapi juga dunia pemusnahan darah yang datang bersamanya. Alam ini dianggap diubah oleh lengan leluhur darah. Ketika menyatu dengan alam pemurnian darah, dia tidak tahu apakah akan ada perubahan. Saudara muda Lu, 8 Raja Iblis kecil yang kita temui kali ini, Raja Iblis Zixuan, mungkin sudah mati. Tetapi 2 Raja Iblis besar, Anda harus berhati-hati di masa depan, kata Chen Xuanhai. Lu Ye terkejut, kakak senior, maksudmu orang yang datang kali ini bukan yang asli. Chen Xuanhai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Tubuh Dharma berbeda dari klon biasa, jadi bahkan aku tidak tahu apakah itu tubuh asli atau bukan. Terlebih lagi, bahkan jika Bichen dan Mo Xuan datang dengan tubuh asli mereka, pasti masih ada tubuh Dharma yang selamat. Mereka sangat menderita dalam pertempuran ini, tapi identitas asli Jade Cons juga terungkap. Lu Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak masalah, kita bisa membuat Zixuan menderita kerugian sekali, jadi kita bisa mendapatkan yang kedua kalinya. Mereka telah kelelahan dalam pertempuran ini, dan mereka mungkin tidak akan berani datang lagi dalam waktu singkat. Selama kamu mengetahuinya, Chen Xuanhai mengangguk.